Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa baru Universitas Riau. Mata kuliah Pendidikan Ilmu Hukum dengan Bapak dosen Dr. Hengki Fernanda SH LLM. Izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Dwi Nazwa Agustin dengan NIM 2409111347. Saya siap untuk memaparkan materi untuk para pemirsa. Saya Aska Maulana Putra Fadli dengan nomor induk mahasiswa 2409111040 siap memberikan pemaparan materi. Semuanya, saya Sally Febrista dengan NIM 2409110850. Saya siap untuk memaparkan materi. Enjoy guys! Halo semua, perkenalkan nama saya Kasih Dwi Anissa Anwar dengan NIM 2409111598. Saya siap memaparkan materi. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan saya Rio Syaputra. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Hukum dengan NIM 2409111133. Saya siap memaparkan materi. Teman-teman tentu akan bertanya bahwa Aristoteles yang merupakan seorang filsuf Yunani kuno mengatakan bahwa manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Ia akan terasing dari kehidupan masyarakatnya jika tidak mengalami serangkaian hubungan dengan manusia lainnya, agar kehidupan di manusia tadi tidak menimbulkan pertentangan, konflik hingga berujung dengan kekerasan. Dibentuklah sebuah kaidah ataupun norma-norma yang berisikan petunjuk hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum berasal dari dua kata, yaitu kaidah dan hukum. Kaidah berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum antara yang pasti, patokan dalil dalam ilmu pasti. Sedangkan hukum berarti peraturan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, atau bisa dikatakan sebagai undang-undang yang mengikat setiap masyarakat di suatu daerah atau di suatu negara tertentu. Jadi, kaidah hukum ialah merupakan peraturan yang ada, yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan dan sifatnya mengikat orang lain, dan pemberlakuannya harus ditaati, dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Berikutnya yaitu sifat-sifat dari kaidah-kaidah hukum. Sifat-sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat imperatif yang berarti mengikat, memaksa, dan mendapatkan sanksi yang tegas. Yang kedua yaitu bersifat fakultatif yang berarti mengatur dan mengubah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat yang ada di dalam kaidah hukum. Yang pertama, itu memastikan adanya pedoman yang jelas untuk menjaga keadilan. Yang kedua, ada mencegah konflik dan menjaga stabilitas di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, itu ada melindungi hak-hak individual dari pelanggaran. Oke, selanjutnya itu ada bentuk kaidah hukum. Bentuk kaidah hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak tertulis, yang kedua tertulis. Yang pertama, kita jelasin yang tertulis dulu ya. Yang tertulis itu, bentuk ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena dapat diacu dengan jelas. Yang kedua, bentuk tidak tertulis. Kaidah ini tumbuh dan berkembang secara spontan di lingkungan masyarakat. Aturan ini dengan mudah menyesuaikan diri pada masyarakat yang dinamis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya yang terdiri dari tujuan, sasaran, asal-usul, sanksi, isi, dan yang terakhir pelaksanaan yang telah dijelaskan dalam kertas karton ini. Selain memiliki perbedaan, kaidah-kaidah tersebut juga memiliki persamaan. Persamaan dari kaidah-kaidah tersebut yaitu sama, yakni pedoman tentang cara seseorang bertindak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama, norma agama yang bersumber dari Tuhan Maha Kuasa yang menjadi petunjuk manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Ini berasal dari sanubari, bisikan hati atau nurani. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini biasanya disebut dengan norma kebiasaan. Nah, yang disebut dengan norma kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam pergaulan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu norma hukum, kaidah hukum. Nah, dibuat oleh lembaga berwenang dan sanksinya bersifat nyata dan tegas. Sekian dan terima kasih. 7 dikali 7 sama dengan 49.
Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.